Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di podcast Jeda Praktek, ruang ngobrol santai di antara riuhnya dunia medis. Di sini kita akan bahas cerita, keresahan, dan insight seputar dunia kesehatan, tetapi tetap ringan sambil ngopi di ruang jaga. Yuk, istirahat sejenak. Ini waktunya Jeda Praktek. Hari ini kita akan bahas topik yang mungkin sudah familiar kita dengar, yaitu anyang-anyangan. Sesuatu yang kita anggap sepele, namun memiliki dampak yang sangat besar di badan kita. Hari ini saya sudah ditemani oleh seorang urolog. Selamat datang, Dr. Faham. Terima kasih, Dr. Irfan. Gimana kabarnya, Dr. Faham? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Baik, Dr. Faham. Pembahasan kita hari ini adalah tentang anyang-anyangan nih, dokter. Memang di masyarakat ini seringkali kita juga mendengar ada anyang-anyangan ini bisa terjadi di semua jenis usia, dokter. Ya. Dari mulai anak-anak, wanita, bahkan pria, orang yang sudah lanjut usia itu bisa mengalami anyang-anyangan. Ya. Sebenarnya anyang-anyangan itu sendiri itu seperti apa, dokter? Baik. Jadi Dr. Irfan, yang biasa dikeluhkan pasien sebagai anyang-anyangan, itu kalau kita gali, biasanya yang mereka maksudkan adalah terbagi dua. Yang pertama, rasa tidak nyaman saat berkemih, apakah nyeri, panas, atau harus mengejan. Dan yang kedua adalah sering berkemih. Ya, jadi ada dua apa yang dimaksud oleh pasien itu. Tapi kalau dari istilah medis ya, untuk yang keluhan tidak nyaman saat berkemih yang nyeri, panas dan lainnya itu bisa dikelompokkan sebagai suatu dysuria. Nah, sementara yang sering berkemih itu bisa dikelompokkan sebagai frekuensi namanya. Nah, jadi kebanyakan pasien nanti kalau kita konfirmasi ternyata yang lebih sesuai dengan keluhan pasien itu yang dimaksud dengan anyang-anyangan adalah frekuensinya. Jadi di mana berkemih itu kalau dari textbook disebutkan lebih dari 5-6 kali berkemih dalam sehari. Ya, jadi mungkin ada yang setiap 1 jam udah pengen kencing, ada yang kurang dari setengah jam bahkan udah mau kencing lagi. Penyebabnya beragam, ya cuman memang nanti akan kita identifikasi dari mulai anamnesis atau menanyakan riwayatnya, gejala yang lain apa yang dikeluhkan. Nanti akan bisa mengarah kepada suatu apakah hanya sifatnya peradangan atau ada infeksi saluran kemih atau mungkin infeksi saluran kemih disertai kelainan lain ya. Misalnya ternyata bukan hanya infeksi yang berdiri sendiri, mungkin batu, mungkin pembesaran prostat, mungkin mohon maaf ada tumor misalnya. Seperti itu. Jadi itu adalah gejala yang memang perlu ditindaklanjuti. Apalagi kalau sudah terjadi terus-menerus, hilang timbul, bahkan sudah cukup lama ya, itu perlu kita cari tahu penyebabnya apa. Baik, itu tadi akhirnya saya bisa menyimpulkan ada yang hanya frekuensinya saja, misalkan hanya lebih sering saja, ada yang bisa lebih sering dan disertai dengan nyeri gitu ya, dok. Yang dimaksud anyang-anyangan ternyata maksudnya nyeri saat berkemih. Nyeri saat berkemih, Oke. Baik. Kalau untuk laki-laki dan perempuan, dokter, itu memang secara organ berbeda. Bedanya kalau dari anyang-anyangan itu sendiri gimana, dokter? Oke, jadi kalau anyang-anyangannya ya mungkin laki dan perempuan keluhannya relatif sama ya, sama-sama merasakan berkemih yang sering. Baru sebentar buang air kecil kok rasanya udah pengen kencing lagi misalnya. Terus pada yang laki-laki misalnya itu bisa disertai juga dengan tambahan gejala atau keluhan yang harus mengejan. Jadi dia selain pipisnya sebentar-sebentar pipis, itu juga setiap kali pipis harus agak mengejan dulu supaya keluar. Ada nunggu dulu mau pipis dan lainnya gitu dia. Padahal kan kalau kita berkemih secara normal, itu harusnya kan tidak membutuhkan effort yang berlebihan dan juga nyaman-nyaman saja keluarnya. Dan jaraknya juga tidak terlalu dekat ya. Mungkin setiap 4 jam atau 5 jam gitu udah baru terasa ingin kencing. Nah, tapi memang kalau pada pasien wanita datang dengan keluhan anyang-anyangan, memang biasanya ini latar belakangnya lebih sering ISK. Karena pada wanita itu uretranya, jadi
keluar dari kandung kencing itu kan mau keluar itu namanya uretra. Nah, uretra pada wanita itu pendek dan dia memang berada di area yang cukup dekat dengan mulai dari jalan lahir dan juga pembuangan di belakang atau anus. Oh iya, betul. Sehingga rentan terjadi ISK berulang pada wanita. Jadi kalau wanita apalagi usia muda gitu ya datang dengan keluhan anyang-anyangan, biasanya dia keluhan lain kayak nyeri pinggang, kayak apa demam mungkin ya, itu nggak begitu muncul, nggak begitu banyak. Dan kalau memang arahnya hanya anyang-anyangan BAK yang sering tadi plus mungkin ya disertai dengan nyeri BAK tanpa gejala lain, misalnya seperti keputihan atau nyeri pada panggul ya, itu dari referensi disebutkan 90% itu mengarah pada suatu ISK. ISK murni ya dokter. ISK murni. Karena pada wanita nanti kalau usianya yang lebih lanjut lagi, misalnya sudah mendekati menopause atau bahkan sudah usia menopause, nah itu dia bisa jadi anyang-anyangannya itu bukan ISK bahkan. Tapi gitu? Iya bisa, tapi adalah suatu sindrom panggul. Ya, jadi pada wanita dengan usia menopause karena akibat penurunan hormon dan lainnya itu bisa terjadi juga keluhan seperti ISK. Seakan-akan seperti ISK. Padahal dia ketika kita lakukan pemeriksaan laboratorium urin, dia tidak dapatkan bakteri, bahkan tidak ada tanda-tanda peradangannya. Tuh, jadi kalau pada wanita ini memang tergantung usianya, nanti lihat mana itu perlu tindak lanjuti. Kalau pada laki-laki itu untuk ISK biasanya lebih jarang, kecuali ada faktor risikonya. Misalnya pada laki-laki usia sudah di atas 55 tahun ya, terus kemudian BAK-nya tidak hanya anyang-anyangan, tapi tadi harus mengejar, tidur malam itu kebangun berkali-kali untuk buang air kecil. Nah ini kita harus kejar lagi yang lain, gejala-gejala lain yang mengarah kepada prostat misalnya, pembesaran prostat, karena itu juga salah satu faktor risiko. Atau mungkin pasien yang sebelumnya sudah mengalami infeksi di saluran uretra tadi ya pada laki-laki, itu juga nanti seiring waktu ada risiko terjadinya penyempitan di uretra. Jadi dia bukan ISK berdiri sendiri lagi, ada disertai dengan struktur misalnya. Jadi memang kalau jenis kelamin laki-laki dengan keluhan anyang-anyangan itu biasanya ada latar belakang faktor risikonya dari infeksinya. Dia biasanya nggak berdiri sendiri karena uretranya laki-laki kan lebih panjang. Harusnya kalau di situ baik-baik aja, nggak ada batu, nggak ada pembesaran prostat, nggak ada penyempitan, harusnya mereka relatif lebih aman. Lebih aman dari ISK ya dok? Iya, dari ISK, dari mengalami perkembangbiakan bakteri yang berlebih di saluran kemih. Gitu, Dr. Irfan. Rupanya tidak sesimpel itu ya dok ya. Ini tadi kita bicara yang dewasa dan yang sudah lanjut usia. Kalau anak-anak gimana dokter? Anak-anak dengan ISK ya. Jadi kalau anak-anak dengan ISK harusnya itu lebih jarang ya. Kecuali tadi memang ada penyerta atau faktor risikonya. Misalnya pada anak-anak itu sering fimosis misalnya. Atau ada namanya posterior urethral valve. Jadi ada klep di dekat kandung kemih yang di sana itu dia harusnya sudah tidak mengganggu pada saat anak usia sudah lahir dan seterusnya gitu ya. Tapi di sini ada gangguan sehingga akhirnya aliran urin tidak baik gitu ya. Ada tahanan, ada residu urin. Nah, fimosis terus PUV tadi atau juga mungkin ada hipospadia yang dengan penyempitan muara ya, itu semua bisa menjadi faktor pencetus dari ISK pada anak-anak. Tapi kita juga biasa kan pasien datang nggak bilang saya ISK kan, bukan ya? Iya dok. Paling seringnya bilang gini, ngompol mungkin. Ya, ini anak saya kok sering ngompol ya tuh. Tidur terus habis itu belum sempat bangun udah buang air kecil, udah basah semua. Atau setiap mau pipis nangis, kesakitan. Setiap mau pipis nangis? Ya, setiap mau pipis nangis, dia kesakitan, kelihatan takut mau kencing dan sebagainya. Nah, biasanya kan itu yang jadi keluhan. Nah, ini kita perlu identifikasi lagi ya, nanti pola minumnya dia gimana, si adik ini, terus toilet trainingnya gimana dulu, ya. Sampai akhirnya nanti kita juga pada saat melakukan pemeriksaan fisik mencari ada faktor risiko tadi nggak gitu. Gimana dengan
genitalnya, ya ada kemungkinan yang menjadi penyebab dari keluhan-keluhannya tadi apa enggak. Jadi memang idealnya anak itu, apalagi untuk saluran kemih bawah ya, itu dia tidak mengalami ISK. Tapi kalau terjadi ISK yang berulang, kita perlu obati juga penyebab atau kelainan secara anatomis atau mungkin bahkan secara fungsionalnya mungkin ya. Itu juga harus dicari tahu dan diobati. Oh baik. Jadi memang itu kan ada hubungannya dengan anatomi ya dok ya. Kalau dari aktivitas atau kegiatan dokter, karena kan saya pernah dengar nih ada yang orang kalau habis nikah lagi honeymoon itu, kemudian ada juga mungkin orang yang mungkin jajan ya gitu dok ya. Jajan itu kan akhirnya mengalami uretritis, akhirnya mengalami infeksi-infeksi yang mungkin tidak sesimpel itu ya dokter. Itu kalau dari aktivitas gimana dok? Iya, jadi kalau lifestyle yang berhubungan dengan keluhan anyang-anyangan ini, ya yang pertama yang perlu diperbaiki pasien itu jumlah minum harian. Intake cairannya. Iya, intake cairannya gimana? Kan kita juga melihat berat badan pasien, terus aktivitasnya sehari-hari bagaimana. Jadi idealnya ya produksi urinnya itu paling tidak 1.500 atau paling nggak 2.000 cc dalam 24 jam idealnya. Nah, untuk menghasilkan urin segitu jumlahnya, ya paling nggak dia kan harus minum, orang gampangnya aja, rumus gampang 8 sampai 10 gelas sehari. Baik. Nah, tapi juga bisa dibantu dengan melihat warna urin. Kalau urinnya kelihatannya kok pekat ya, padahal dia nggak minum vitamin atau lainnya, tapi urinnya kok kuningnya kuning pekat, apalagi sampai yang keruh, apalagi ada nyeri saat berkemih. Nah ini boleh ditambah jumlah minum. Yang pertama intake cairan, terus yang kedua kebiasaan menahan kencing. Baik. Ya ketika pasien itu menahan kencing terlalu lama, ya di sana akibatnya urin itu bertahan lebih lama di kandung kemih terutama ya. Di sana bisa terjadi pertumbuhan bakteri. Nah, akhirnya terjadi reaksi peradangan di dinding kandung kemih dan muncullah gejala-gejala tadi. Kalau itu dibiarkan, dia bisa naik infeksinya, naik ke atas ke saluran yang lain. Apakah hanya di ureter atau bahkan sampai ke ginjal. Baik, itu berarti hubungannya dengan komplikasi ya dok ya? Ya, jadi yang paling parah gimana dok? Kalau kita misalkan menganggap sepele ini infeksi, tapi kita anggap sepele, kita biarkan saja, saya minum aja deh yang banyak. Komplikasi yang paling, mungkin dokter pernah ada pengalaman yang menarik yang bisa dibagikan? Jadi kalau komplikasi dari infeksi saluran kemih itu yang paling kita takutkan namanya urosepsis. Urosepsis. Jadi kalau ISK aja itu kan dia biasanya bakterinya itu bertahan hanya di saluran kemih. Apakah di kandung kemih atau di uretra mungkin atau di ureter. Tapi kalau nanti sudah naik sampai ke ginjal, kemudian di situ tidak tertangani dengan baik, terlebih pada pasien-pasien dengan potensi kelemahan daya tahan tubuh, misalnya pasien usia lanjut, pasien dengan diabetes, atau pasien yang sedang meminum obat-obatan kortikosteroid ya, misalnya itu infeksinya bisa berlanjut ke jalur lewat aliran darah ya. Jadi, masuk ke dalam darah itu. Ya, akhirnya terjadi infeksi yang sifatnya sistemik. Jadi pasien demam tinggi, ada nyeri pinggangnya, pipisnya keruh. Kalau itu dibiarkan ya fatal ya akibatnya. Bisa pasien akhirnya nanti jatuh pada kondisi shock. Nah, itu yang paling seremnya serem, dan paling kita hindari. Nah, tapi kembali lagi tadi ke yang lifestyle ya. Jadi minum yang cukup, kemudian tidak menahan kencing, dan yang lain yang perlu dilakukan ya tadi yang Dokter Irfan sebut ya, menjaga kebersihan area genital. Ya, karena terutama pada wanita itu terkadang kalau belum mengerti pada saat membersihkan setelah BAB ya, waktu cebok ya. Nah itu kadang arah airnya nyemprotnya atau membasuhnya dari belakang. Dari belakang ke depan ya dok? Ya, jadi saat cebok air disiramkan dari arah anus ke arah depan, ke arah jalan lahir. Nah itu ada risiko nanti bakteri yang di anus, dan di situ nggak ganggu dia kalau di situ kan posisinya. Itu bisa hijrah, bisa pindah ke saluran kemih. Iya, ke bagian depan, itu akan menjadi infeksi. Nah, kemudian apalagi
kalau melakukan tindakan-tindakan risiko tinggi, kebiasaan-kebiasaan risiko tinggi, misalnya bertukar pasangan atau melakukan hubungan seksual dari peranal ya, itu tentu akan meningkatkan lagi risiko terjadinya infeksi saluran kemih. Baik. Itu Dokter Irfan. Baik, rupanya memang kompleks sekali ya dok ya. Ya. Tidak sesimpel itu ya dok. Ya. Pertanyaan terakhir dok. Ya. Kapan kita harus ketemu urolog? Apakah harus nunggu parah dulu dok nih untuk ketemu dengan urolog? Baik, jadi teman-teman semua kalau mengalami gejala anyang-anyangan ya tadi yang sebentar-sebentar pengen kencing atau juga sampai terasa nyeri pada saat berkemih, pertolongan pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah perbanyak minum air putih ya. Air putih karena sebenarnya itu di dalam saluran kemih kita udah punya pertahanan terhadap infeksi itu. Nah, jadi kalau air putihnya cukup, insya Allah akan memperbaiki itu. Terus air putih udah cukup diminum, tapi kok nggak membaik ya. Apalagi ditambah dengan nyeri pinggang, demam. Nah ini jangan ditunda, jangan ke obat-obatan warung dulu misalnya gitu ya. Atau kadang ada ini juga perlu kita edukasi Dokter Irfan, dengan mudahnya mengkonsumsi antibiotik. Nah ini juga jangan ya, karena itu belum tentu ada keterlibatan bakteri. Kita untuk penegakan diagnosis ISK itu kan harus memang terbukti ada bakterinya gitu. Jadi kalau memang ada bakteri yang mengganggu baru itu ada indikasi untuk pemberian. Jadi kalau ada keluhan yang lebih dari anyang-anyangan, ada nyeri pinggang, ada demam, nyeri perut bawah, atau bahkan pipisnya sampai kemerahan, jangan ditunda lagi, segera ke dokter. Nggak harus langsung ke urolog, nggak harus. Jadi kalau teman-teman mau ke dokter keluarga dulu juga silahkan, nanti sejawat dokter keluarga akan mengakses dulu, ini kira-kira perlu dirujuk ke urologi atau masih bisa diberikan pertolongan pertama, obat-obatan sebelumnya apa. Nah, nanti kalau memang terbukti atau mengarah kepada ISK namanya yang komplikata ya. Jadi ISK itu ada non komplikata dan komplikata. Komplikata itu disertai dengan kelainan patologi dari saluran kemih. Apakah di sana ada batu saluran kemih? Apakah di sana ada penyempitan saluran? Apakah di sana ada pembesaran prostat misalnya? Atau tumor dan lainnya? Nah itu baru ranahnya urologi. Itu teman-teman bisa berkonsultasi dengan bagian urologi. Begitu Dokter Irfan. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Faham. Rupanya ISK ini memang terlihatnya sangat simpel. Namun rupanya setelah kita mendengar penjelasan dari Dokter Faham, rumit sekali ya dokter ya. Termasuk antibiotik tadi Dokter Irfan. Baik. Tadi kan Dokter Irfan tertarik dengan risiko terbesarnya ya komplikasi yang urosepsis tadi. Itu salah satu pencetusnya atau salah satu yang memperbesar kemungkinan terjadi itu adalah penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Yang mungkin bisa kita katakan yang sembarangan. Sembarangan. Jadi pemberian antibiotik baru 1-2 hari udah di stop misalnya, atau jenis antibiotiknya kurang tepat ya, enggak terhadap saluran kemih tapi diberikan antibiotik yang lain, nanti akan resisten bakterinya. Dan itu resisten itu berarti kebal. Itu kayak kita lagi imunisasi bakteri. Dikasih antibiotik yang tidak sesuai, nanti bakterinya kebal. Nah, ini ketika sudah terjadi infeksi lebih lanjut biasanya sulit ditangani. Agak lebih sulit karena akhirnya pilihan antibiotiknya harus yang tinggi-tinggi ya dokter ya. Betul. Ya baik. Baik, sekali lagi saya bisa simpulkan gejala ISK ini memang terlihatnya sangat simpel, tetapi rupanya di dalamnya banyak sekali penyakit-penyakit yang berhubungan dengan ISK, bahkan bisa sangat fatal ketika itu tidak ditangani dengan baik, gitu ya dokter ya. Betul. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jeda Praktek hari ini. Jangan lupa follow podcast ini dan share episode ini ke teman dan keluarga kalian. Sampai jumpa di podcast Jeda Praktek berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.